Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقام وحسن ندية وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل على محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها القادرون رحمهم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon pertolongan darinya. Kita senantiasa memohon ampunan darinya dari keburukan perbuatan kita, dan kita memohon ampunan dari perburukan diri kita, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk selain dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat salam semoga tetap senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut-pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bekal iman dan hanya dengan bekal takwa lah yang bisa menyelamatkan hidup kita, baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kelak kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita bicara berkaitan dengan sebuah kejujuran dan kebenaran, maka di saat kondisi dunia yang sudah tua seperti ini, kayaknya sesuatu yang sangat jarang dan sangat mahal sekali ketika kita dihadapkan dengan perkataan untuk bicara jujur dan benar. Ketidakjujuran itu sudah menghampiri setiap relung kehidupan kita. Setiap sudut kehidupan kita senantiasa diliputi dengan ketidakjujuran atau kesombongan dan kebohongan. Karena kenapa? Bisa jadi adalah sebuah tuntutan hidup, sehingga setiap orang dengan baik terpaksa maupun dengan ikhlas mereka senantiasa berkata bohong, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Kalau kita lihat, mungkin kita bisa merasakan sendiri kehidupan ini, mulai dari rakyat jelata sampai pemerintahan, mulai dari orang yang tua sampai anak-anak, dari orang yang kaya sampai orang-orang yang miskin. Mungkin ketidakjujuran ini kebiasaan mereka untuk mengucapkan, bahkan bisa jadi mereka mengatakan
mencari yang jujur aja yang mencari yang tidak jujur aja susah, apalagi yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga seakan-akan di dalam benak kita ini atau di dalam pikiran kita ini, karena semua dicari kejujuran yang sangat sulit sekali, maka kita ikut-ikut untuk tidak berkata jujur dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas memerintahkan kepada kita semua sebagai hambanya untuk senantiasa bersikap adil, bersikap jujur dalam segala sesuatu, entah kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini bentuknya dalam berbagai macam cara, baik dalam setiap perkataannya maupun di dalam setiap tindakan dan pekerjaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Karena sikap kejujuran itu akan mendatangkan manfaat dan keuntungan baik dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Dengan bersikap jujur dalam segala hal, maka kita itu akan dimasukkan dalam orang-orang yang ternyata benar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang insyaallah artinya, yang insyaallah bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa tafsir di dalam menceritakan tentang Quran surat At-Taubah ayat 19 ini. Yang pertama, beliau As-Sa'di menyampaikan yang dimaksud dengan hei orang-orang yang beriman itu di dalam hal ini adalah Allah senantiasa menekankan kepada diri kita, menekankan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa dalam keadaan bertakwa dalam keadaan apapun. Karena konsekuensinya orang yang beriman itu mereka akan senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan jadilah orang-orang yang senantiasa bersama orang-orang yang benar, itu adalah sebuah perintah agar kita ini senantiasa di dalam keimanan dan ketakwaan kita ini biar senantiasa terjaga dalam relung hati kita. Kita senantiasa bersama orang-orang yang benar, baik dari ucapannya maupun di dalam setiap perbuatannya. Maka dari itu sering kita mendengar bahwa orang-orang yang pengen kuat di dalam imannya, berkumpullah bersama orang-orang yang soleh. Yang dimaksud adalah orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya ayat ini, yaitu Quran surat At-Taubah tadi ayat 19, diturunkan berkaitan dengan sahabat Ka'ab ibnu Malik yang pada saat itu Rasulullah SAW tengah berperang di dalam perang Tabuk. Bersamaan pada perang Tabuk itu, pada saat itu banyak sekali di antara sahabat-sahabat itu yang tidak ikut berperang. Karena kenapa? Kebetulan sekali pada saat itu adalah musim panen buah-buahan.
dan buahnya sangat berlimpah, sehingga ada dilema bagi mereka, saya ikut perang atau saya ngurusi buah-buahan. Sehingga di saat beliau pergi dan berangkat ke medan pertempuran, si sahabat Ka'ab ini ia tidak ikut berperang karena lagi sibuk-sibuknya mengurusi hasil kebunnya. Ya mungkin seperti halnya dengan kita ketika kita ada sesuatu ajakan sehingga kita susah untuk mengikutinya karena lagi sibuk-sibuknya ngurusi pekerjaan, sehingga kita meninggalkan kewajiban kita. Si Ka'ab ini berpikiran, nanti saja jika pekerjaan saya ini sudah selesai, saya tak nyusul bergabung bersama barisan Rasulullah SAW untuk berperang. Tapi apa yang terjadi ketika dia hendak menyusul beliau Rasulullah SAW, ternyata perangnya itu sudah usai, sehingga sahabat Ka'ab ini tidak ikut berperang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang tidak ikut, mereka menghadap kepada beliau dengan berbagai alasan. Ada yang alasan ngurusi anaknya, ada yang ngurusi istrinya, ada yang ngurusi pekerjaannya, ada yang pura-pura sakit dan lain sebagainya. Hal ini dengan dalih supaya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menerima alasan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbeda dengan sahabat Ka'ab ini. Beliau jujur menyampaikan, ya Rasulullah, saya mohon maaf tidak bisa ikut berperang karena lagi ngurusi panen saya yang berlimpah ruah, takut nggak ada yang ngurusi. Maka hasilnya apa? Lantas beliau menghukum semua sahabat-sahabat itu dengan mereka dilarang untuk berkomunikasi selama 50 hari. Bahkan sahabat Ka'ab ini juga dihukum ditambah dengan 10 hari tidak boleh berkumpul atau menjauhi istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain tadi, karena kejujurannya beliau sahabat Ka'ab ini, lantas kejujuran ini Allah mengampuni dosa-dosanya. Dengan demikian turunlah ayat surat Quran surat At-Taubah ayat 119 tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian beratnya untuk mempertahankan sebuah kejujuran bagi kita, maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin, meskipun lingkungan kita memang diliputi dengan ketidakjujuran, upayakan kejujuran di dalam hati kita senantiasa ada dan kita senantiasa menyampaikan dengan sebuah kejujuran. Meskipun ada sesuatu yang tidak berkenan ketika kita menyampaikan sebuah kejujuran, cobalah kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan dengan jujur, tapi tidak sampai melukai hati orang yang kita sampaikan. Seperti contohnya ketika kita berhadapan dengan istri kita, anak kita harus menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan buat mereka, sampaikan dengan jujur, tapi jangan sampai melukai hati mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan beliau Rasulullah pernah mencontohkan kepada kita ketika beliau berdiam diri di masjid bersama sahabat beliau, lantas ada seorang Yahudi yang hendak menghampiri sahabat beliau, dan beliau tahu bahwa dia adalah seorang Yahudi yang hendak membunuh sahabat beliau tadi. Lantas beliau dengan jujurnya menyampaikan bahwa sebelum dia menyampaikan, dia berpindah duduknya. Jadi berpindah tempat duduknya, beliau menyampaikan, selama saya duduk di sini saya tidak menemukan apa yang kamu cari. Ini adalah cara untuk menyampaikan sebuah kejujuran sedemikian rupanya.
agar kita senantiasa memelihara kejujuran dan kebenaran dalam hati kita, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berikan kekuatan selalu melaksanakan kebaikan dan kejujuran ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم على آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية صاحباته وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنها معه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدة وانصر من نصار الدين واحذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلاد إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكره واذكروه ليعلم يزدكم ولذكر الله أكبر